Renungan Harian 12 November dari buku This Day in Baptist History 2 dengan judul Menno Simons, orang baptis atau orang yang memegang prinsip baptis. Nats yang diambil dari Roma pasal 6 ayat 1 sampai 14. Suatu waktu saya sedang berbicara dengan salah satu tetangga Mennonite saya yang menanyakan tentang Menno Simons. Dia bertanya, bagaimana bisa Anda kaum baptis mengklaim Menno Simons? Hal ini memotivasi saya untuk mencari tahu berapa banyak doktrin khas baptis yang Menno Simons anut yang menyebabkan dia meninggalkan keimamatan Katolik Roma, menolak pedobaptisme atau baptisan bayi, dan konsep gereja atau negara para reformator. Saya meminjam buku tetangga saya, The Complete Writings of Menno Simons, yang juga memuat biografi singkat kehidupannya. Ini termasuk surat, debat, risalah, dan buku-buku yang ditulisnya yang menyerang kaum Roma Katolik, para reformator, dan bidat di Munster, serta membela doktrinnya sendiri. Saya teringat bahwa Menno Simons tidak dianggap sebagai pendiri kaum Mennonite, melainkan pendirinya adalah Konrad Grebel dan saudara-saudaranya yang mendirikan sebuah gereja di Zurich, Swiss pada tahun 1525. Saat itu Simons sedang bergumul sebagai seorang imam Katolik dengan baptisan bayi dan transubstansiasi serta menyerang bidat Munster yang menyebarkan pemberontakan, poligami, percabulan, dan doktrin sesat lainnya. Karena aliran sesat ini disalahpahami sebagai kelompok Anabaptis, musuh-musuh kaum baptis menggunakan kaum Munster untuk menyerang dan membuat stereotip terhadap mereka bertahun-tahun ke depan. Bahkan di Inggris 1 abad kemudian, ada upaya untuk mengidentifikasi kaum baptis dengan aliran sesat ini. Menno Simons menulis banyak buku yang menyerang baptisan bayi dan hanya mendukung baptisan orang percaya. Kutipan berikut secara khusus menarik perhatian saya. Paulus mengajarkan kita, tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Yesus Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Sebab itu kita dikuburkan bersama-sama dengan Dia melalui baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian pula kita harus hidup dalam hidup yang baru. Dalam Roma 6 ayat 3-4. Di sini baptisan orang-orang percaya kembali ditegaskan dengan kuat dan baptisan bayi ditolak dengan tegas. Sebab sebagaimana Kristus Yesus memerintahkan kita untuk membaptis orang-orang percaya, Markus 16 ayat 16. Demikian juga jelas dari kata-kata Paulus ini bahwa baptisan mewakili dan menandakan sesuatu yang tidak dapat terrealisasi pada siapapun kecuali orang-orang yang beriman, yakni melambangkan kematian terhadap dosa atau penguburan hidup yang lama dan kebangkitan kepada hidup yang baru. Karena Paulus mengatakan bahwa baptisan Kristen adalah kematian terhadap dosa yang demikian dan suatu kebangkitan kepada kehidupan baru, maka mereka harus mengakui dan mengiyakan bahwa tidak seorang pun dapat mati terhadap nafsu dan keinginannya yang memalukan dan menguburkan kehidupannya yang jahat, kedagingan, dan tidak saleh kecuali mereka yang sebagai anak-anak Allah yang taat dan terkasih, dibangun, diajar, dan dilahirkan kembali oleh firman Allah, yang kematian dan kebangkitan rohaninya dilambangkan dalam baptisan suci. Kutipan di atas beserta tulisan-tulisan lainnya menunjukkan bahwa Menno Simons percaya pada penyelaman. Thomas Armitage mengutip beberapa penulis tentang Simons yang mengatakan dia sendiri dibenamkan dan dia membaptis orang lain dengan pembenaman. Dalam semua tulisannya mengenai hal ini, dia dengan tegas menolak baptisan bayi dan hanya menyebarkan penyelaman orang percaya saja.
yang menyebabkan murka gereja negara atas dia dan mengidentifikasi dia sebagai seorang Anabaptis. Mengenai perjamuan Tuhan, Menno Simons menulis, untuk mencapai pemahaman yang tepat, bermanfaat, dan kristiani tentang perjamuan Tuhan yang kudus, apa itu, untuk siapa itu diberikan, mengapa, dan atas dasar apa. 4 hal khususnya harus diperhatikan dan dipertimbangkan dengan hati-hati. Kita harus berhati-hati untuk tidak menjadikan roti dan anggur yang kelihatan dan mudah rusak itu sebagai daging dan darah Tuhan yang sebenarnya seperti yang dilakukan beberapa orang. Mempercayai hal ini bertentangan dengan alam akal budi dan kitab suci, suatu penghujatan terbuka terhadap anak Allah, kekejian dan penyembahan berhala. Karena tanda suci ini hanyalah peringatan akan kematian Tuhan, dan karena kematian adalah bukti kasih yang besar, sebagaimana dikatakan kita diperingatkan ketika kita berada di meja Tuhan untuk makan rotinya dan minum cawannya, hanya dengan sungguh-sungguh untuk menunjukkan dan mengingat kematiannya, tetapi juga mengingat semua buah-buah kemuliaan cinta ilahi yang dinyatakan kepada kita di dalam Kristus. Kita harus mengamati bahwa melalui perjamuan Tuhan, kesatuan umat Kristiani, kasih dan pendamaian ditandai dan diperintahkan, yang mana semua orang Kristen sejati harus mencari dan memperjuangkannya. Perjamuan itu adalah persekutuan tubuh dan darah Kristus, dan karena itu adalah sebuah persekutuan, kami harus secara persaudaraan menasihati kalian semua dengan sungguh-sungguh untuk memeriksa diri kalian sendiri. Apakah memang kalian adalah daging dari dagingnya dan tulang dari tulangnya? Apakah kamu ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam kamu? Simons adalah buronan negara dan sangat menderita di tangan para hakim. Dia dikejar dari satu tempat ke tempat lain dan melihat saudara-saudaranya yang menampung dia atau dibaptis olehnya disiksa dan dibunuh. Baginya gereja adalah wakil dan agen Kristus di bumi, dan dengan demikian gereja harus menjaga dirinya tetap kudus dan murni dalam kehidupan dan doktrin, dan harus memberikan kesaksian yang setia tentang Kristus sampai Dia datang. Dari cita-cita ini lahirlah keyakinannya tentang pemisahan total antara gereja dan negara, tentang toleransi dan kebebasan hati nurani, tentang moral yang tinggi dan ide-ide sosial, tentang pemberitaan dan praktik perdamaian, tentang kedaulatan tertinggi Kristus atas umatnya di dunia kita yang duniawi ini. Mengenai Alkitab sebagai firman Allah, ia mengambil pendirian yang teguh dengan menulis sebagai berikut. Kami tentunya berharap tidak seorang pun yang berakal rasional akan begitu bodoh sehingga menyangkal bahwa seluruh kitab suci, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, ditulis untuk instruksi dan koreksi kita, dan bahwa itu adalah tongkat dan aturan yang benar yang dengannya kerajaan, rumah, gereja, jemaat Tuhan harus dijalankan dan diperintah. Segala sesuatu yang bertentangan dengan kitab suci, baik itu doktrin, kepercayaan, sakramen, ibadah, atau kehidupan, harus diukur dengan aturan yang tidak dapat salah dan dihancurkan dengan tongkat kerajaan yang adil dan ilahi ini, dan dilumatkan tanpa memandang muka. Praktik pengusiran, pelarangan, dan pengucilan yang ekstrim memecah belah gereja Mennonite. Simons memprotes keras pandangan dan praktik ekstrim yang dianut oleh beberapa saudara di West Friesland. Seiring bertambahnya usia Simon, dia menjadi lebih ketat mengenai siapa yang harus dijauhi. Hal ini terungkap dalam jawabannya tertanggal 31 Januari 1560 kepada Sailis dan Lemke yang mengambil sikap lebih lembut mengenai masalah ini. Saya yakin Menno Simons menganut banyak ciri khas baptis dan tentu saja seorang Anabaptis. Hal ini ditunjukkan dalam kutipan di atas dari naskahnya sendiri serta tulisan orang lain.
Simons adalah pendukung kuat dari doktrin bahwa anggota gereja haruslah orang-orang percaya yang sudah dilahirkan kembali dan dibaptis. Pemisahan dari dunia dan kemurtadan serta penerapan disiplin gereja. Apakah Menno Simons seorang baptis? Ini adalah pertanyaan yang menarik. Renungan tambahan dari Dr. Swento Liau. Poin pertama. Walau hampir semua pengajaran utama Menno Simons sama dengan kaum baptis, namun secara aneh sebagian pengikutnya mengkhususkan diri mereka sebagai Mennonite, bukan baptis. Di Indonesia kata Mennonite diganti Muria, dan sayang sekali ada banyak pengajaran mereka yang berubah dari ajaran Menno Simons. Dalam sejarah maupun buku pengajarannya, Menno Simons mengajarkan baptisan selam ke dalam air. Mereka ganti dengan cara percik dengan air dan melakukan upacara sidi atas orang yang sudah dibaptis saat bayi. Kelihatannya mereka telah terpengaruh oleh Protestan yang sangat ditentang oleh Simons. Pengamatan saya, ini disebabkan karena tetangga pelayan mereka yang dididik di institusi pendidikan teologi liberal. Poin kedua, Menno Simons adalah seorang imam Roma Katolik yang menjadi sadar bahwa Roma Katolik telah salah dan sesat. Dia menentang pembaptisan bayi dan percik. Dia membaptis orang atas dasar pengakuan iman dan diselamkan ke dalam air. Ia menentang penggabungan gereja dan negara dan mengajarkan independensi gereja lokal. Ia mengajarkan perjamuan Tuhan yang hanya lambang, bahkan mengatakan bahwa sakramen transubstantiation itu penyembahan berhala. Simons diburu namun musuhnya tidak berhasil menangkapnya. Mereka menyiksa dan membunuh orang yang menyembunyikannya dan menolongnya. Banyak orang telah berkorban agar Simons tidak tertangkap. Kita setuju dengan pengajaran Menno Simons dan tahu bahwa dia adalah seorang Anabaptis pada masa belum muncul gereja baptis. Poin ketiga, pengajaran sehebat apapun jika tidak dijaga dengan local church separation pasti akan tumbang terkontaminasi. Jika saya diundang khotbah oleh imam Katolik dan kemudian saya balik mengundangnya, maka saya tidak bisa lagi berkata bahwa jabatan imam itu salah dan pembaptisan bayi itu salah. Jika saya diundang khotbah oleh gereja karismatik dan saya balik mengundang mereka datang dan sekalian berbahasa lidah dan bercerita mimpinya bercumbu dengan roh yang tidak kudus, maka saya tidak bisa lagi berkhotbah bahwa bahasa lidah dan mimpi dari Tuhan sudah tidak ada sejak Alkitab selesai. Iblis mau mengadakan pengocokan agar semua gereja sesat bersama-sama. Sedangkan Tuhan mau tiap gereja bersifat independen dan saling bersaksi secara damai dalam kasih. Semoga bisa mengerti. Demikian renungan hari ini, 12 November. Bersama saya Lina Dadi. Tuhan Yesus menyertai dan Maranatha.